Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita bersyukur dalam pertolongan Tuhan kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa. Ya Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas persekutuan pada pagi hari ini. Mengurapi kami dalam setiap kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami turut gambar dengan Engkau. Tuhan, berilah hati kami seperti hati-Mu yang selalu mengasihi sama kami dan mengasihi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada dalam pagi hari ini adalah membereskan penghalang persahabatan dengan Allah, yang terambil di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1-3 dan 1 Yohanes 1 ayat 9, Matius 5 ayat 23-24 dan Mazmur 119 ayat 9. Allah selalu rindu bergaul karib dengan kita untuk memberitahukan semua rahasia dan perjanjiannya, supaya kita mengalami kelimpahan dalam semua area kehidupan kita. Namun, kita tidak dapat bergaul karib dengannya jika masih ada dosa yang kita simpan dan lakukan, sebab Allah sangat membenci dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Dosa berarti pemberontakan terhadap firman Allah. Mengapa Allah membenci dosa? Karena dosa merusak hubungan. Dosa menghalangi persekutuan kita dengan Allah. Di dalam Yesaya 59 ayat 1-3 demikian. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ada dua jenis dosa, yaitu yang pertama, dosa yang terlihat, yaitu dosa yang diwujudkan dalam tindakan nyata, misalnya membunuh, mencuri, berzina, memfitnah, berdosa, mengadu domba, dan lain-lain. Dan yang kedua, dosa yang tidak terlihat, yaitu dosa yang terpendam dalam hati dan pikiran, misalnya berpikir cabul, iri hati, cemburu, hati yang sulit mengampuni, hati yang penuh rencana jahat atau tipu muslihat, hati yang selalu mengutuk dan cepat menghakimi orang lain, hati yang angkuh dan sombong, serakah, amarah, benci, dan lain sebagainya. Kita terlebih harus waspada terhadap dosa yang tak terlihat, sebab semua dosa yang terlihat lahir dari dosa yang tak terlihat. Jika isi hati dan pikiran kita penuh dengan dosa, maka sikap dan perbuatan kita tak luput dari dosa pula. Hati adalah tempat Allah tinggal, berbicara dan bekerja di dalam kita. Allah bersahabat dan memberitakan perjanjiannya kepada orang yang taat dan takut akan Dia. Ciri orang yang takut akan Allah adalah mengasihi firman-Nya, bukan memberontak terhadap firman-Nya. Jika saat ini ada dosa yang tersimpan dalam hati, pastikan kita segera membersihkannya dengan yang pertama, mengaku dosa dan meminta ampun kepada Allah. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku menyesali dosa,
serta meminta ampun pada Allah. Maka Allah setia dan adil mengampuni dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan kita, mengaku dosa, mengalirkan kuasa Allah, memulihkan luka dan kerusakan. Yang kedua, menyelesaikan konflik dan berdamai dengan sesama di dalam Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Menyelesaikan konflik dan berdamai dengan sesama membuat kuasa Allah mengalir, memulihkan hubungan yang retak. Dosa kita diampuni dan persembahan serta dosa-dosa kita berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mengisi hati dan pikiran dengan firman Allah, memperkatakan firman, taat melakukan firman dalam situasi apapun. Menutup pintu celah terhadap dosa, tidak mengingat-ingat atau memikirkan hal-hal yang dapat membawa pada dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami atas renungan pada pagi hari ini. Kami boleh merenungkan bersama-sama. Tuhan, tolong kami sebelum kami melakukan aktivitas kami. Tuhan, kami minta bimbingan-Mu dan pertolongan-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, sehingga kami bisa mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi-Mu. Biarlah kami kuduskan, sucikan menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.